Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-1. Digenjot paksa tapi nikmat. Andini sedang mengobrol di rumah Maharani. Tanpa sengaja Andini bertemu Alex saat dia numpang ke kamar mandi. Andini kagum dengan Alex yang penyayang terhadap Maharani. Bahkan Maharani sering bercerita pada Andini bahwa Alex sering membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Andini, aku beruntung punya suami Mas Alex, dia sangat sayang sama aku. Kalau aku capek dia bantu aku ngerjain kerjaan rumah. Zaman sekarang, mana ada pria yang mau kayak gitu? Maharani bercerita. Selain itu dia juga romantis loh. Kemarin waktu aku ulang tahun, dia ngasih aku kado berlian. Udah gitu aku diajak makan malam romantis berdua. Lanjut Maharani. Semakin sering Maharani bercerita, Andini semakin kagum dengan sosok Alex. Alex berbeda dengan Arka suami Andini. Arka orangnya pendiam dan tidak romantis. Bahkan kadang cuek dengan Andini. Malamnya, Andini belum bisa tidur. Suaminya sudah 2 hari belum pulang karena ada tugas di luar kota. Andini belum dikarunia anak, sehingga jika suaminya ada tugas keluar kota, ia selalu sendirian. Andini keluar dari kamar mandi, dia hanya berbalutkan baju tidur saja yang bahannya tipis. Andini melihat seseorang di dalam kamarnya. Andini, aku tahu kamu menyukai aku. Pria itu berbalik badan dan menatap Andini. Tatapannya penuh gairah nafsu. Tolong jangan mendekat. Pinta Andini ketakutan. Dia beringsut mundur agar jauh dari pria itu. Aku akan berteriak jika kamu mendekat, ancam Andini. Namun, pria itu tidak menghiraukan ancaman Andini, dia malah semakin mendekat. Andini, malam ini kamu akan menjadi milikku. Pria itu langsung menutup mulut Andini. Pria itu membopong Andini ke atas ranjang. Andini berusaha memberontak dan berteriak tetapi tenaganya sangat lemah. Pria itu menyeringai melihat tubuh Andini yang hanya memakai baju tidur tipis. Malam ini kita akan bersenang-senang, kita mendaki puncak kenikmatan, kata pria itu beringas dan mulai mendekap tubuh Andini dari atas. Suara Andini tak terdengar. Pria itu membekapnya dengan rapat. Andini berusaha berteriak sambil memukul tubuh pria itu, namun semua tidak ada gunanya. Pria itu dengan semangat menciumi leher Andini, yang semakin lama semakin turun. Andini terus menolak tetapi usahanya sia-sia. Rasa geli dan nikmat mengalahkan segalanya. Pria itu dengan mudah menggapai semuanya. Dari 2 titik inti hingga 0 km Andini telah ia kuasai. Andini pun makin tak kuasa meronta dan menolak. Ia pun pasrah dalam kehangatan yang nikmat, ketika otot berurat itu berhasil menerobos 0 km Andini yang begitu lezat dan nikmat. Batin Andini berkecamuk, antara batin yang menolak dan kenikmatan yang sudah bergelora. Pria itu dengan semangatnya terus-terusan menggenjot nikmat Andini, tak memberi kesempatan luang untuk Andini berpikir jernih. Andini makin meraung-raung kelojotan, hingga akhirnya satu hentakan dari pria itu berhasil membuat Andini mendongak. Tubuhnya melenting ke atas diiring suara geraman berat dari pria itu yang menekannya sangat dalam di dalam 0 km Andini. Keduanya telah sampai di puncak kenikmatan paling nikmat dan indah. Pria itu telah berhasil menggarap kehormatan Andini malam itu. Andini menangis, dan menutup tubuhnya dengan selimut. Sementara pria itu memakai kembali bajunya dan tersenyum puas. Pria yang tak lain tetangga Andini itu telah berhasil menggarap Andini. Andini menangis sampai tidak terdengar isakan tangisnya karena terlalu takut. Aku akan datang lagi, siapkan dirimu, sayang, ucapnya. Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Andini. Andini memalingkan mukanya yang hendak mencium Andini lagi. Kamu tidak akan bisa lepas dariku, Andini. Andini terisak, bukannya pergi, pria itu malah menjalankan aksinya kembali. Kali ini pria itu melakukan Andini dengan sangat liar sekali. Andini yang sudah lemas, hanya pasrah dan menikmati. Nikmat sekali kue apemu. Hahaha, desah pria itu di atas tubuh Andini. Setelah mencapai puncak kenikmatan keduanya, pria itu memakai pakaiannya lalu meninggalkan Andini seorang diri. Andini mengambil bajunya dan segera mandi. Dia cukup lama di dalam kamar mandi. Dia menangis sesegukan. Dinginnya air sudah tidak dia rasakan lagi. Mas Arka, maafkan aku, ucap Andini. Aku wanita kotor, Mas, kata Andini. Andini menggosok-gosok tubuhnya dengan kasar.
Dia merasa jijik sekali karena habis disentuh pria yang bukan suaminya. Andini trauma dengan perlakuan pria itu. Andini merasa bersalah karena tidak bisa menjaga diri dengan baik. Rasa sedih masih menyelimuti Andini. Dia berjalan pelan menuju ranjang. Dia mengganti spray bekas pria tadi. Dia tidak mau kalau sampai pria tadi datang lagi dan menggarapnya. Dret! Dret! Mas Arka melakukan panggilan video? Tanya Andini panik. Andini meletakkan kembali ponselnya. Andini menyembunyikan diri di dalam selimut. Dia takut kalau sampai Arka tahu dan menceraikannya. Dia tidak mau pernikahannya dengan Arka yang belum genap 1 tahun harus berakhir. Andini benar-benar takut sekali Arka tahu hal ini. Rasanya susah sekali untuk tidur, ucap Andini gelisah. Pikirannya masih mengingat kejadian tadi. Bayangan pria itu menghampiri kembali ingatan Andini. Sehingga dia sulit terlelap, bahkan dia merasa hidupnya tidak berarti lagi. Maharani tidak melihat suaminya, padahal dia tidak melihat Alex keluar rumah. Tiba-tiba Alex muncul dari dapur. Mas, dari mana? Tanya Maharani. Aku sudah siap kok, nih aku udah gak pakai daleman, malah cari kamu gak ada, kata Maharani dengan manjanya sambil membuka baju tidurnya. Maaf, Mas tadi merokok di halaman belakang, jawab Alex bohong. Mas, ayo. Mumpung aku belum mengantuk, ajak Maharani. Maaf, sayang. Mas capek, besok malam saja ya, tolak Alex. Maharani langsung ngambek dan masuk ke dalam kamar. Dia memakai selimut dan pura-pura tidur. Alex masuk ke kamar. Bukannya membujuk Maharani, Alex justru tidur duluan. Kamu kenapa, Mas? Kenapa nolak ajakan aku? Padahal aku sudah gak tahan nih, tanya Maharani pada dirinya sendiri. Sementara Alex sudah mendengkur. Maharani mengirim pesan pada Andini. Namun, Andini tidak membalasnya. Andini, besok aku ke rumah kamu. Aku mau curhat. Maharani memejamkan matanya, namun tidak kunjung terlelap. Dia masih merasa kesal pada Alex yang menolak ajakannya untuk bercinta. Pagi sekali Andini sudah didatangi Maharani. Dia datang kayak jahe langkung, tiba-tiba nongol dengan tanpa diundang. Din, semalam kamu tidur jam berapa? Tanya Maharani. Aku kirim pesan ke kamu kok nggak balas, kata Maharani. Dengan santai Maharani duduk di kursi makan. Nggak tahu, aku ketiduran. Emang mau cerita apa? Tanya Andini. Mas Alex, ucap Maharani terhenti. Suami kamu kenapa? Tanya Andini. Dia semalam nolak saat aku ajak nikmat, jawab Maharani. Dek. Seketika jantung Andini berdegup kencang, seperti sedang dalam bahaya. Dia yakin Alex menolak karena ada sesuatu hal. Dia sangat aneh, biasanya nggak pernah merokok di halaman belakang. Kenapa tadi malah merokok di halaman belakang? Tanya Maharani. Kamu jangan suuzon, ucap Andini. Andini berusaha santai agar tidak ketahuan Maharani. Andini membuat nasi goreng. Oh ya, kamu nggak masak? Tanya Andini. Malas, aku ngambek sama Mas Alex, jawab Maharani. Salah siapa semalam dia menolak aku, kata Maharani. Jangan gitu, nanti suami kamu ikutan ngambek. Tugas wanita kan memang menjaga suaminya, melayani suaminya. Kalau kamu terus marah apalagi nggak masak, nanti Mas Alex makan di mana? Tanya Andini berusaha menghilangkan sikap gugupnya. Warung kan banyak, Din. Ngapain sih susah-susah, jawab Maharani. Maharani memang jarang memasak, selain tidak pandai memasak, dia itu malas untuk memasak. Oh ya, suami kamu di mana? Tanya Maharani. Assalamualaikum. Suara Arka. Andini mematikan kompornya lalu ke depan menyambut kedatangan Arka. Mas Arka, katanya masih besok pulangnya, kata Andini. Salamnya nggak dijawab nih, kata Arka. Iya, waalaikumsalam. Andini cengegesan. Arka hendak mencium Andini, tetapi Andini menjauh. Kejadian semalam membuat dia trauma untuk disentuh. Loh, Mas Arka baru pulang dinas dari luar kota ya? Tanya Maharani yang sedari tadi mengikuti Andini. Iya, Mbak Rani.
Tumben Mbak Rani pagi sekali sudah di sini, kata Arka sambil menaruh jaketnya di kursi makan. Iya, mau curhat sama Andini. Mas Arka keburu pulang, ucap Maharani. Andini menyiapkan sarapan untuk mereka bertiga. Andini tidak mungkin menyuruh Maharani pulang. Nih, Ran, makan buat kamu, kata Andini menaruh sepiring nasi goreng di depan Maharani. Wah enak ini, ucap Maharani. Maharani menyendok nasi gorengnya, dia terlihat lahap sekali. Sesekali dia memperhatikan Andini yang makan di dekat Arka. Din, suamimu kan baru pulang. Kok rambut kamu basah? Tanya Maharani. Andini tersedak nasi goreng. Dia segera minum air putih. Iya, Dek. Kok keramas? Tanya Arka. Andini berusaha agar tidak gugup. Dia tidak mau Arka curiga. Dia harus bisa memberi alasan untuk Arka. Iya nih, biasanya keramaskan kalau habis enak-enak sama suami, timpal Maharani. Arka langsung menolak ke arah Andini dengan tatapan penuh curiga. Andini tersenyum, ini semalam kena kotoran cicak, jadi aku tadi keramas. Tahu sendiri kan mas, kotoran cicak itu bau, jawab Andini. Emang bau, Din? Apalagi itu di rambut, ucap Maharani. Arka selesai makan, dia ke kamar untuk istirahat. Kini tinggal Maharani dan Andini di dapur. Maharani siap dengan curhatannya. Mas Alex berubah, Din. Dia nggak sebaik dulu, entah apa yang bikin dia berubah. Apa mungkin dia selingkuh? Tanya Maharani. Andini bingung harus bicara apa, dia takut Maharani curiga dengan dia. Padahal dia sama sekali tidak mengharapkan kehadiran Alex dalam hidupnya. Kenapa diam, Din? Kamu nggak punya solusi apa gitu, biar Mas Alex sayang sama aku lagi, kata Maharani. Coba saja bicarakan baik-baik sama Mas Alex. Jangan sampai kamu salah paham sama suami kamu sendiri. Siapa tahu bukan orang ketiga penyebabnya. Bisa saja, Mas Alex ada masalah yang lain, ucap Andini. Oh jadi gitu ya? Kalau dia benar-benar selingkuh, akan aku labrak itu perempuan. Pasti itu perempuan sudah godain Mas Alex, omel Maharani. Ngeri amat kamu, Ran, kata Andini. Maharani tipe wanita yang barbar kalau lagi emosi. Bisa-bisa Andini dia cincang kayak daging. Padahal yang salah Alex. Beberapa hari yang lalu saja, Maharani habis berantem dengan tukang sayur. Hanya karena kembaliannya kurang, tapi Maharani malah menuduh penjual sayur itu korupsi. Din, kamu suruh Mas Arka dekati Mas Alex dong. Siapa tahu dengan Mas Arka, Mas Alex curhat. Lumayan kan? Bisa buat informanku, bujuk Maharani. Maaf, Ran. Mas Arka jarang di rumah. Tiap di rumah juga waktunya buat saya, kata Andini. Ayolah. Aku mau hubungan aku sama Mas Alex harmonis lagi, Din. Cuma kamu temanku, bujuk Maharani. Coba kamu yang berubah, lebih sering masak di rumah. Lebih perhatian sama Mas Alex, jangan ngambekkan, pesan Andini. Iya, Dej. Tapi kamu mau kan jadi teman curhatku terus? Tanya Maharani. Andini hanya berdehem. Dia kesal dengan Maharani. Maharani justru tidak peka dengan apa yang dirasakan Andini. Arka baru pulang, harusnya Maharani juga pulang. Biar Andini bisa berdua dengan Arka. Ini malah curhat nggak kelar-kelar. Andini sudah selesai mencuci piring. Dia mengambil baju kotor ke dalam kamar dan mencucinya. Dia mengambil baju kotor dari koper Arka juga. Din, duduk kenapa? Kita ngobrol. Ajak Maharani. Mas Arka nggak sukaran kalau aku biarin baju kotor menumpuk. Jadi aku harus segera cuci, jawab Andini ketus. Kamu kok gitu sih? Ya sudahlah, aku pulang, kata Maharani langsung pulang begitu saja. Selesai memasukkan baju kotor ke mesin cuci. Andini masuk ke kamar, dia tiduran di samping Arka yang tertidur pulas. Andini merasa bersalah pada Arka atas apa yang menimpanya semalam. Kamu, sayang, kata Arka saat terbangun. Rani sudah pulang? Tanya Arka. Udah, Mas. Baru aja keluar rumah, jawab Andini. Andini. Andini, panggil Maharani yang langsung nyelonong masuk. Andini memang tidak mengunci pintu,
Pantas Maharani masuk dengan semudah itu. Arka dan Andini bangkit dari ranjang. Mereka berjalan keluar kamar. Ada apa, Mbak? Tanya Arka. Mas Alex nggak ada di rumah, Mas, jawab Maharani. Dia panik sekali hingga berkeringat. Pergi kerja mungkin, Ran. Andini berjalan dari arah tempat mencuci. Nggak mungkin, hari ini dia jadwalnya libur. Pasti dia mau ketemu sama selingkuhan dia, kata Maharani. Makanya Mbak, pagi-pagi itu suami dilayani. Dimasakin, jangan ditinggal ngerumpi, sindir Arka. Pantas Mas Alex nggak di rumah, cari makan di luar kali, lanjut Arka sambil duduk di ruang tengah. Betul, tuh Ran yang Mas Arka bilang, sahut Andini. Maharani duduk di dekat Arka tanpa dosa. Padahal ada Andini di depannya. Mas, sekali-kali kamu temui Mas Alex dong. Siapa tahu sesama laki-laki dia mau curhat dia dekat sama siapa, bujuk Maharani. Maaf, Mbak. Saya nggak berani. Mas Alex pasti bukan tipe pria suka curhat, ucap Arka. Udah, Ran. Pulang dulu sana. Kamu belum mandi, kan? Tanya Andini. Hehehe, tahu aja kamu Din. Maharani cengengesan. Pantas, Dek. Mas tadi bau asam, ledek Arka. Ih Mas Arka, ya sudah aku pulang mau mandi, ucap Maharani lalu pergi lagi. Emang suaminya Maharani selingkuh, Dek? Tanya Arka. Nggak kali, Maharani aja yang baper. Main curigaan sama suami, jawab Andini. Kalau kamu curiga nggak sama aku? Tanya Arka setengah menggoda Andini. Lupa cucianku, seru Andini saat Arka mau mendekatkan bibirnya ke pipi Andini. Arka menunggu Andini selesai nyuci. Dia ingin memadu kasih mendaki puncak kenikmatan dengan Andini. Tidak lupa dia mengunci semua pintu dan jendela agar tetangga satu itu tidak menggacaukan kegiatan mereka. Dek, udah selesai kan? Ayo ikut Mas ke kamar. Ajak Arka. Mas kangen kamu, Dek, ucap Arka. Andini mengikuti suaminya ke dalam kamar. Arka hendak menyentuh Andini, tetapi Andini menolak. Kenapa? Kamu sepertinya ketakutan? Tanya Arka. Tidak, Mas. Mas Arka pasti capek. Kita tunda saja, jawab Andini gugup. Rasa traumanya akan berhubungan suami istri semakin dalam. Padahal Arka adalah suaminya. Arka terdiam, dia merasa aneh dengan sikap Andini yang menolak ajakannya untuk berhubungan. Jika ada masalah, katakan. Pinta Arka. Andini belum sempat menjawab, terdengar gedoran di pintu depan. Andini. Andini. Biang kerok. Kata Arka. Bersambung.